ini saudaraku kita masuk di bagian yang kedua dari seri firman The Best You. Nah, pada bagian yang kedua ini saya akan membagikan satu pesan firman yang berjudul aktifkan radar rohanimu. Activate your spiritual radar. Aktifkan radar rohanimu. Sesuatu yang sangat simple saudaraku, tetapi menentukan arah hidup saudara. Menentukan how do you make decision. Bagaimana saudara membuat keputusan sehingga langkah yang kau ambil itu langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang benar yang menentukan masa depan dalam hidupmu. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara terlebih dulu basically mengaktifkan radar rohani ini. Saya akan berbicara tentang kepekaan rohani. Oke ya. Nah, kita akan belajar terlebih dulu apa sih itu kepekaan gitu. Kepekaan itu adalah kemampuan untuk menangkap. Karena radar tadi ya, kemampuan untuk dia nangkap, kemampuan untuk dia ngerasain gitu. Nangkap, setelah nangkap saudara ngerasain, setelah saudara ngerasain saudara ngerespon. Nangkap, ngerasain, ngerespon apa? Apa yang terjadi di sekelilingmu gitu. Masalah yang kau hadapi, bahkan apa yang orang katakan, bahkan termasuk saudaraku ketika saudara berjumpa dengan rekan kerja saudara, berjumpa dengan bisnis partner, kepekaan itu adalah kemampuan dalam saudara sekali lagi nangkep, ngerasain, terus setelah itu saudara merespon dengan benar. Itu kepekaan. Kepekaan ini saudaraku dimulai sebenarnya yang paling dasar adalah peka terhadap dirimu sendiri. Simple ya, very basic ya Pak ya. Tapi banyak orang gak punya loh. Peka terhadap signal tubuh. Nah loh. Ini hal yang super simple, tapi berapa banyak saudara dengar kerja gak dirasain sampai akhirnya udah gak kuat harus mondok. Nah, baru saudara ketawa tuh. Kalau saudara bahkan gak peka dari yang paling dasar yaitu peka terhadap diri saudara sendiri, lah terus gimana saudara mau ngelanjutin peka terhadap yang lain-lain? Saudara harus ngerti signal tubuh, oh saya itu kalau udah digeber sekian lama jadi pusing. Ya udah jangan dilanjutin. Saya itu kalau makan makanan tertentu kok perutnya nggak kuat, ya jangan ditabrak. Nah, oke ya saudara. Jadi kepekaan dimulai dari kepekaan yang simpel, diri kita dulu, peka terhadap diri kita sendiri dulu. Oh saya itu kalau dengar orang ngomong kayak gini kesenggol saya kok nggak seneng hati. Ya sudah kalau seperti itu saudara sudah mempersiapkan diri dulu gitu. Make sense ya? Jadi peka paling dasar itu terhadap diri kita dulu, peka terhadap diri sendiri. Next setelah saudara udah bisa peka terhadap diri sendiri, banyak orang suka curang terhadap diri saudara aja saudara nggak peka, tapi pengennya orang lain peka sama saudara. Nah, dimulai kitanya dulu peka terhadap diri kita, setelah itu kita gantian peka terhadap orang lain. As a leader, saudaraku, saudara yang para pemimpin di sini harus peka loh dengan tim yang saudara pimpin. Itu kalau saudara nggak peka, tim yang saudara pimpin digeber terus burn out. Saudara nggak bisa membaca situasinya, saudara nggak bisa ngerti nih tanda-tandanya mereka. Akhirnya bukannya maju karena burn out, habis semuanya, nggak mau maju. Itu penting. Pertengkaran dalam keluarga, dalam rumah tangga, antara suami istri, seringkali kan penyebabnya satu dengan yang lain nggak peka toh kebutuhan pasangan. Udah istri mukanya kayak monyong, kayak pepaya. Saudara tambahin, kamu
Dengar enggak itu? Dengar enggak itu? Orang udah monyong begitu kok saudaraku. Masih saudara pastiin kayak gitu. Lah itu kalau enggak meledak aja puji Tuhan saudara. Kepekaan terhadap pasangan itu menentukan apakah hubungan bisa jangka panjang. Udah tahu suami pulang dari tempat kerja udah seperti itu, udah capek wajahnya, udah luyu kuyu. Instead nahan diri, masih bisanya ngomong, kamu gak berguna ngapain. Nih saya di rumah. Akhirnya pecah perang dunia ketiga saudaraku. Sesederhana loh, sesederhana. Karena tidak peka. Dan yang terakhir saudaraku, saudara bukan hanya peka terhadap diri sendiri, peka terhadap orang lain, peka terhadap sekelilingmu, peka terhadap situasi. Nah, saudara tidak hidup sendiri loh. Harus tahu apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Nah kalau sudah tahu what to do, harus gimana mempersiapkan diri. Harus posisinya ditempatkan yang benar gimana. Itu saudara harus tahu. Nggak boleh jadi katak dalam tempurung. Hidup di dunia sendiri. Nggak peduli kiri kanan ada apa. Oke ya. Tapi yang terakhir lebih penting dari semuanya saudaraku. Peka terhadap suara Tuhan. Banyak orang dengan semua kebisingan yang ada, yang paling utama justru malah gak bisa dengar. Gak bisa dengar suaranya Tuhan. Tuhan ngomong malah ditengking dalam nama Yesus. Lah akhirnya so many people tidak bisa jadi the best version of you. Seringkali simple karena ini nih saudara. Radarnya nggak aktif. Nggak punya kepekaan. Atau bahkan saudara yang lebih parah, abai bu. Abai. Sudah tahu kan segala sesuatu tuh nggak tiba-tiba langsung jadi memburuk Bapak Ibu. Udah ada kok tanda-tandanya. Tapi ketika saudara abaikan kan itu getting worse. Jadi lebih buruk, jadi lebih buruk. Nah. Banyak orang akhirnya tidak bisa. Jadi kenapa kok firman hari ini saya masukkan di bagian yang kedua? Karena kepekaan radar rohani ini penting untuk saudara becoming the best version of you. Oke ya, sampai situ oke dulu ya Bapak Ibu. Saya bawa lanjut lagi. Sama-sama kepekaan, Bapak Ibu ternyata kepekaan ada dua macam. Kepekaan yang positif, atau kepekaan yang sehat, dan kepekaan yang negatif atau kepekaan yang gak sehat. Saya mulai dari kepekaan yang gak sehat dulu Bapak Ibu. Kepekaan yang gak sehat itu gimana? Kepekaan yang gak sehat itu gini, oversensitif. Nah, kenapa akhirnya jadi gak sehat? Karena dikit-dikit tersinggung. Radarnya terlalu peka saudaraku. Orang lain gak ngomongin tentang saudara aja. Mereka lewat sambil ketawa-tawa padahal mereka sedang ngetawain sesuatu. Saudara langsung berpikir, itu pasti ngetawain saya. Saya salah apa? Saya ngelakuin apa? Saya gak ngapa-ngapa. Kenapa saya diperlakukan begini? Lah padahal mereka juga gak ngapa-ngapa. Saudara bisa melihat? Radarnya terlalu sensitif. Saudara kalau di mobil, saudara lihat ya, di mobil zaman sekarang, apalagi mobil-mobil listrik, itu tuh punya kepekaan yang cukup tajam saudara. Saudara bawa tuh mobil listrik ya, melewati garis. Nah di sini yang punya mobil listrik, itu ngelewatin garis, coba aja kalau saudara nggak kasih tektok-tektok itu apa saudara? Saudara nggak ngasih sign. Nah, itu kalau saudara nggak ngasih sign, itu melewati garis, dia nggak mau, dia belok. Ada mobil-mobil tertentu bisa disetting tuh saudara.
Kalau nyeting kepekaannya terlalu, radarnya terlalu sensi, akhirnya masih jauh aja dia udah bunyi. Ting, 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 ting. Padahal masih jauh, sudah. Bisa ditangkap ya? Jadi itu kepekaan yang tapi justru negatif. Nggak boleh, jangan. Justru kepekaan yang seperti itu menjadikan saudara the worst version of you. Jadi parah tuh gitu. Tapi ada yang kedua, itu kepekaan yang benar. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat. Alkitab menyebutnya sebagai apa? Yuk kita lihat yuk. Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena, nah ini. Mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Dalam bahasa Inggrisnya disebut discernment. Discernment ini saudara, nanti saudara akan menemukan juga di dalam karunia roh. Itu ada salah satunya karunia membedakan roh. Bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya discernment. Ternyata discernment ini ada beberapa macam saudara. Discernment sebagai sebuah karunia. Tetapi juga discernment, balik lagi multimedia. Di Ibrani 5 ayat 14 tadi. Itu bisa dilatih. Ayat ini mengatakan panca indera yang terlatih. Untuk membedakan baik dari yang jahat. Oke, saya bawa lagi boleh? Pertanyaannya jadi gini kan, Pastor. Kenapa discernment ini dibutuhkan? Kenapa kok kita butuh untuk melatih membedakan yang baik dari yang jahat? Karena Yesus ngomong, yuk kita buka lagi. Kenapa dibutuhkan? Yesus ngomong saudaraku di Matius 10 ayatnya yang ke-16. Lihat, disuruh sama Yesus untuk melihat. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. This is why. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini Yesus memakai dua macam kontras saudara. Yesus menyebut saudara dan saya seperti domba. Kita ini domba. Saudara tahu salah satu karakteristiknya domba. Domba itu polos. Betul ya? Domba itu jinak. Dia enggak agresif. Domba seringkali bahkan dilambangkan sebagai sesuatu yang apa saudaraku? Gemoy, innocent gitu. Kan? Gitu. Imut dianya. Oke ya? Tapi jangan salah, si domba ini kadang-kadang saudara, kadang-kadang enggak semua domba sih. Tapi kadang-kadang saking polos dan naifnya, dia rada-rada beti saudaraku, beda-beda tipis dengan Oon. Maafkan saya loh ya, saya udah ngomong dulu gitu, kadang-kadang gitu. Enggak semua. Loh contohnya gimana Pastor? Dia cari makanan. Udah tahu depannya jurang, dia tetap jalan. Masuklah dia ke jurang. Itu domba, Bapak Ibu. Lalu Yesus mengibaratkan kitanya ini domba, dunia itu serigala. Karena saudara hidup sebagai domba di tengah serigala. Serigala itu karakteristiknya gimana Bapak Ibu? Dia buas. Apalagi? Dia itu cermat Bapak Ibu. Dia memantau mangsanya itu dia pinter. Gitu. Kalau enggak hati-hati,
senggol kiri kanan, banyak serigala berbulu domba. Nah, makanya disuruh sama Tuhan Yesus, kamu harus cerdik seperti ular dan jangan berhenti di situ saja. Kalau saudara hanya cerdik seperti ular, ular itu lambang apa Bapak Ibu? Orang kalau nggak hati-hati ngelihat ular itu licik ya. Nah, dia pinter. Tapi licik. Kalau cuma cerdik seperti ular saja, nggak punya hatinya merpati, jadinya tukang tipu. Oke, jangan bilang lagi sama saya, Bapak Ibu, tapi kan dia pelayan Tuhan. Nah, tapi kan dia pendeta. Kurang tinggi saudara? Nah loh, apalagi buat saudara yang ngomong, lah itu kan orang Kristen. Ini loh tadi tuh loh saudaraku, kita ini domba di tengah-tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular. Kalau saudara enggak cerdik, saudara cuman tulus seperti merpati. Merpati itu lambang apa Bapak Ibu? Ketulusan ya. Merpati itu lambang apa? Bersih, suci. Merpati lambang apa lagi? Jinak. Kalau saudara cuman tulus seperti merpati saja, tapi enggak cerdik, jadi tukang ditipu. Oke ya, sekarang kita sudah memahami itu sebabnya kenapa kok disuruh Tuhan punya kepekaan, discernment, harus dilatih, nggak boleh naif. Kan? Nggak boleh hanya polos, nggak boleh hanya baik, nggak boleh hanya tulus. Pastor kok lucu ya? Itu kan dua sifat bertentangan, bener. Tapi Yesus sendiri yang nyuruh. Saudara tidak disuruh untuk jadi ularnya loh ya. Titik loh ya. Cerdiknya aja dari si ular itu diambil. Tapi hatinya tulusnya seperti merpati. Itu di-combine Bapak Ibu. Itu sebabnya karena itulah saudara jadi bisa best version of you. Enggak tukang nipu, enggak tukang ditipu. Itu sebabnya kenapa saudaraku di dalam Alkitab Salomo di usia mudanya dia menjadi the best version of him. Kuncinya apa saudaraku? 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-9 ini ayat dalam sekali saudara. Dalam sekali. Boleh dibuka ya? Ayat ini tuh ngomong gini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Di usianya yang masih muda, saudaraku, Salomo itu enggak minta kekayaan, dia enggak minta nama besar. Dia enggak minta jabatan tinggi. Dalam kesadarannya itu, dia minta ini nih sama Tuhan. Hati yang faham menimbang perkara. Itu yang membuat Salomo be the best version. Hari ini boleh enggak sih sebelum saya lanjutin? Sadari yuk saudaraku, sepenting itu loh discernment itu. Sepenting itu punya radar rohani. Sepenting itu punya kepekaan gitu. Karena tadi yang saya katakan banyak orang gak jadi best version bukan karena mungkin orang itu gak ini gitu, gak baik gitu. Baik Pak. Tapi gak peka. Kenapa firman ini saya sampaikan Bapak Ibu? Saya melihat di gereja itu ada banyak orang baik.
Tapi saya sedih gitu. Baiknya baik, tapi hidupnya hancur. Loh pastor kok bisa? Bukankah orang baik kan ya harusnya diberkati Tuhan. Lah ini orang baik kok hidupnya hancur. Lah baik doang tuh Bapak Ibu kayak domba tadi itu. Ada jurang, tiling, tiling. Kan nyemplung toh Bapak Ibu. Ternyata baik saja saudaraku, tidak disertai dengan kepekaan, justru jadi celah terbuka yang mengundang orang di luar sana memanipulasi saudara. Jadi baik saja enggak boleh. Tentunya saya mengatakan seperti ini saudaraku tidak mengatakan bahwa Yesus mau saudara jadi orang jahat ya. Enggak loh ya. No. Tentunya Yesus mau saudara jadi orang baik. Aminnya yang paling keras. Punya hati yang tulus seperti merpati. Aminnya lebih keras. Jadi kalau ke gereja jangan diisi dengan gimana saya nipu orang ini ya. Gimana caranya ya saya bisa. Kalau saudara enggak hati-hati. Bahkan ini saya berbicara di dalam gereja loh. Pastor kalau gitu saya enggak usah ke gereja. Loh ya bukan. Di luar sana serigalanya lebih banyak. Bukan lantas saudara berkata, lelah kalau di dalam gereja ada serigala, lah di luar sana lebih banyak serigalanya Bapak Ibu. Di sini setidaknya serigalanya menyamar jadi domba. Lah tadi tuh berbulu domba tadi kan. Tapi itu sebabnya. Hanya kebaikan saja banyak orang hancur karena terlalu baik. Lebih tepatnya bukan terlalu baik saudaraku. Saya hanya menyindir aja. Karena enggak peka. Radarnya enggak diaktifkan. Gitu. Hari ini if you want to be the best version of you, saudara harus menyadari saudaraku. Mulai aktifkan radar rohanimu. Harus di-on-kan. Harus peka. Ada beberapa hal ya saudara saya lihat ya isu-isu yang sering terjadi di seputar gereja. Seringkali saya juga bertemu orang-orang yang baik. Tapi saking polosnya, saudara nggak bisa membedakan mana yang ember, mana yang enggak. Saudara bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Loh buat saudara-saudara tulus tuh mempercayai. Loh ini kan teman sepelayanan pastor. Saya percaya pastor, ini kan pendeta pastor, ini kan leader saya pastor. Tapi saudara bilang jangan bilang-bilang satu gereja tahu saudara. Next time kalau saudara berhadapan dengan orang yang seperti ini, sesederhana saudara jangan gini, kok gitu ya? Kok gitu ya? Terus saudara sakit hati, kok gitu ya? Kok gitunya terus menerus tapi diulang lagi. Besok-besok kalau ketemu orang yang seperti ini, itu justru pakai dia. Kalau ada hal yang saudara pengen satu gereja tahu, katakan ke dia. Jangan bilang-bilang ya. Nah ini messenger yang baik saudara. Loh kalau saudara peka, saudara cerdik, hal yang sama yang tadinya menghancurkan engkau justru bisa menjadi hal yang baik. Saudara salah orang aja pakai yang seperti ini untuk jaga rahasia. Coba saudara pakai yang seperti ini untuk memberitakan kabar. Malah justru cocok. Make sense gak Bapak Ibu? Make sense ya? Itu sebabnya saudara, ini saya harus katakan ini loh Bapak Ibu. Supaya saudara itu gak akhirnya merasa bersalahnya tuh salah gitu.
Saudara tidak harus terbuka dengan semua orang loh. Siapa bilang saudara harus membuka diri sama semua orang? Enggak kok, enggak harus. Jangan mau diintimidasi, kamu kok enggak jujur. Sama teman sepelayanan sendiri kok enggak jujur. Kok enggak mau cerita. Saudara harus bisa memahami. Saudara harus tahu. Yesus sendiri saudaraku dalam hal ini. Oh Yesus tuh hebat sekali saudaraku. Yesus itu buat saya ya jadi teladan. Tahu menjaga jarak dalam proporsi yang tepat Pak. Pastor, what do you mean? Kok pastor tahu Yesus menjaga jarak? Saudara sadar enggak? Kedekatan sampai batas tertentu bisa jadi nyenggol, tapi kalau dekatnya pas bisa jadi baik. Saudara tuh enggak harus deket sampai deket. Enggak loh saudara. Kalau saudara enggak siap, coba saya lihat nih pasangan suami istri kan nempel toh. Nah, kalau sampai deket gitu, kalau gerak kesenggol enggak? Ya kesenggol dong pasti. Ya. Tapi kalau sudah siap ya enggak apa-apa. Enggak nyaman kan? Tapi kalau ada jarak proporsi yang tepat, saudaraku, ini berlaku untuk semua bagian dalam pelayanan, di dalam bisnis, dalam pertemanan, dalam semua hal, saudara, ini berlaku. Bahkan di dalam keluarga Bapak Ibu, maaf. Kalau kedekatan itu saudara enggak batasi, ujungnya enggak baik kok. Berarti menjaga jarak itu enggak apa-apa pastor, loh justru dibutuhkan. Yesus saudara baca enggak dalam Alkitab, dia punya 70 murid. Tapi dia juga punya 12 murid. Dari 12 murid dia punya 3 murid yang dia ajak kemana-mana. Itu apa? Yesus sendiri tuh memberikan teladan Bapak Ibu. Dia mengajarkan. Sorry to say ya saudaraku, Alkitab ngomongnya gini. Kalau bicara percaya, percayalah hanya kepada Tuhan. Tapi itu bukan berarti saudara nggak bisa berteman. Kata Pastor Nita, percaya hanya kepada Tuhan. Kamu siapa? Aku nggak bisa percaya. Kamu juga, saya nggak bisa percaya. Ya jangan gitu juga. Nanti saudara jadi parno. Saudara nggak punya teman. No. Cukup radarnya dinyalain. Nah. Jadi saudara tahu batasannya, saudara ngeliat, saudara ngamati. Tadi itu, apa? Kepekaan itu apa? Kemampuan untuk menangkap. Kalau udah ada signal-signal jangan diabaikan. Kemampuan untuk menangkap ini kok gerak-geriknya gini ya. Ini orang kok kayak gini ya. Di depan saudara ngomongnya baik. Nanti ada yang cerita sama saudara, itu di belakang justru gosipin kamu loh. Gak usah sakit hati. Seperti Maria tuh loh saudaraku. Disimpan aja. Cukup saudara ngerti titik. Gak usah pakai dramatis. Kenapa dia begitu? Saya sakit hati. Lah buat apa? Cukup saudara ngerti aja. Oh oke, orangnya seperti ini. Berarti next time bagaimana saya harus bersikap. Itulah yang namanya kepekaan. Itulah yang namanya discernment. Sehingga saudara nanti bisa merespon dengan benar. Nah, kalau saudara ngomong sama orang yang seperti itu, ayo jujur, kamu gosipin saya apa, saudara pikir dia akan ngaku jujur? Ya enggak akan lah. Justru yang ada saudara hubungan jadi rusak. Saudara bertengkar, akhirnya nggak bisa berteman. Cukup aja saudara tahu di dalam hati, oh ini orang seperti ini. Ya sudah, oke, next time saudara kalau berhubungan dengan orang ini, saudara dealt accordingly. Saudara merespon dengan cara yang benar. Oke ya, nah, apalagi masalah yang sering muncul di gereja Bapak Ibu. Pinjam-meminjam. Katanya kamu baik, katanya kasih.
Dipinjamin kok enggak mau. Itu pelit. Oke. Pinjam meminjam, saya memperhatikan apalagi di dalam kelompok sel ya Bapak Ibu. Menjadi KKS tidak membuat saudara obligated. Diharuskan bertanggung jawab atas ekonomi semua anggota komselmu. Ini KKS langsung lega saudara. Haleluya pastor. Loh kalau dia yang bikin salah kok lah ya gimana? Masing-masing harus tanggung jawab sendiri-sendiri. Menasehati harus. Menuntun yang benar harus. Mengajari yang benar harus. Tapi saudara tidak harus menanggung. Sehingga kalau nanti semuanya pada datang saudara minta pinjaman. Pastor saya enggak tega. Loh kalau enggak tega dan saudara minjemi ya enggak dikembaliin ya jangan marah. Kan enggak tega. Nah lo enggak bisa pastor. Kalau enggak dikembaliin ya saya marah. Ya enggak usah pinjemin. Banyak orang Kristen tuh ya, saya ngeliat tuh kebalik-balik tuh loh Bapak Ibu. Akhirnya hubungan berjemaat rusak. Akhirnya hubungan dalam pelayanan rusak. Kenapa? Ya karena ini. Butuh hikmat. Harus paham, tahu, peka. Harus punya discernment membedakan yang baik dari yang buruk gitu. Banyak orang Kristen suka kebalik. Kalau sama Tuhan aja enggak sungkan untuk nolak. Coba renungan perkataan saya nih. Ayo, Tuhan ngomong yang saudara enggak lakuin, Tuhan ngomong yang saudara nolak, yang enggak diiyain aja berapa banyak. Sungkan enggak? Enggak sungkan. Tapi kalau sama manusia, sungkan untuk nolak. Nah ini mana yang benar, mana yang salah? Boleh ya Bapak Ibu? Pastor berarti berkata tidak itu boleh? Boleh kok. Siapa bilang enggak boleh? Saudara harus berkata tidak kepada dosa. Saudara harus berkata tidak kepada manipulator. Saudara harus berkata tidak kepada tipu-tipu. Boleh, boleh. Justru berkata iya, taat sama Tuhan. Satu kali saudaraku, jangankan kita ya, ada sebuah kisah dari seorang hacker terkenal yang hampir kena tipu saudaraku. Dia ini hacker yang sangat terkenal saudara. Namanya adalah Kevin Mitnick. Saya nggak tahu ada fotonya. Nah, dia seorang hacker di zamannya yang sangat terkenal. Tetapi kemudian dia bertobat, saudaraku. Dia berbalik, dia menyerahkan diri. Dia menjalani hukumannya. Tapi setelah itu dia dipakai oleh pemerintah justru untuk memperkuat sistem keamanan, saudara. Satu kali saudaraku, pada saat dia menjalankan tugasnya itu, ada momen di mana dia itu mendapat telepon saudaraku. Semuanya itu kelihatannya benar gitu saudaraku. Satu demi satu logikanya, apanya, segala macamnya secara rasionalnya tidak mencurigakan. Suaranya profesional, nih saya bacakan supaya nggak salah ya saudaraku. Datanya akurat, bahasanya meyakinkan. Tapi Kevin ini berkata ada satu momen kecil yang membuat dia berhenti. Bukan kalimat terlalu besar, bukan sebuah ancaman, tapi justru dorongan halus. Seolah-olah orang ini terlalu cepat mendorong aku untuk mengambil keputusan katanya. Ada tekanan halus, ini harus sekarang. Untungnya saudaraku, Kevin dengan cerdik akhirnya menolak saudara sehingga dia terlepas dari tipuan saudara. Ini orang sekelas hacker besar loh saudaraku. Masih tetap bisa kok kena tipu. Jadi kalau saudara kena tipu, bukan berarti saudara jelek kok. Cukup berarti saudara belajar jangan ketipu lagi kan gitu. Yang jadi masalah udah kena tipu gak belajar-belajar ditipu terus aja. Itu saudara yang parah gitu kan. Lah kalau udah kena tipu ya belajar gitu. Besok-besok lagi gimana jangan sampai ketipu kan gitu.
Nah, dari Kevin Mitnick ini pelajaran yang saya rasa penting ya saudaraku. Dia ngomong ini saya sampaikan kepada saudara. Kevin berkata, penipuan jarang masuk lewat kebodohan. Loh, katanya Bunita tadi. Tetapi lewat ketidaksabaran dan hilangnya kewaspadaan. Tidak sabar pengen segera kaya, tidak sabar kepengin dapat untung cepat. Tidak sabar untuk apa? Akhirnya kewaspadaan itu hilang. Tolong dipastikan ya Bapak Ibu, karena saya melihat hari-hari ini nih, saya rasa firman ini penting loh untuk jemaat Tuhan tuh. Karena kalau nggak hati-hati, hari-hari ini sangat banyak penipuan. Dan dengan adanya AI itu semakin pinter loh penipuan itu. Semua tuh kayak udah kayak apa hampir kayak nggak bisa dibedakan gitu Pak. Itu sebabnya kita harus minta itu kepekaan radar ilahi. Sama seperti Nehemia saudaraku. Kalau nanti saudara buka Nehemia 6 ayatnya yang kedua saudara. Nehemia itu membangun tembok saudara. Tapi dia tuh diajak ketemuan sama Sanballat sama Geshem. Kalau zaman sekarang itu mungkin kan WhatsApp ya. Bro, kita hangout dong. Yuk ketemuan yuk, nongkrong, nongki. Biar kita dekat. Biar nanti gak salah paham. Nah hebatnya saudaraku, kalau saudara buka di Nehemia 6 ayat yang kedua tuh Nehemia bisa ngomong. Masakah aku tuh harus, mereka berniat mencelakakan aku gitu. Turun ke ayat yang ketiga boleh, multimedia ada gak tuh? Daripada Nehemia tuh ngerti saudaraku, kalau dia ikuti, dia tuh ngomong seperti ini Nehemia saudara. Dia mengatakan seperti ini. Mungkin aku tidak bisa datang, buat apa pekerjaan ini terhambat, sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Nehemia tuh mungkin kayak gak sopan gitu ya saudaraku, terlihat kayak kok seperti itu gitu. Kesannya kok Nehemia tuh gak mau berteman gitu. Kesannya kok enggak mau punya itikat baik kayak gitu. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu kalau Nehemia ketemu habis tuh udah mungkin hilang dia. Saudara harus bisa membedakan ya, sungkan itu harus pada tempat yang tepat. Jangan sungkannya salah. Kalau terhadap orang yang jahat, jangan sungkan Bapak Ibu. Jangan sungkan, enggak boleh sungkan. Kalau sungkan, saudara seperti domba diterkam tuh, dimakan sama serigala. Jadi jangan sungkan. Nah sekarang boleh enggak, Pastor, pertanyaannya kan jadi gini, kita udah tahu kita butuh discernment kan. Kita udah tahu kita butuh kepekaan dan radarnya dinyalain. Tapi gimana caranya? Saya ngerasa radar saya ini masih ini Pastor, kepekaan saya ini masih kurang tajam. Ada orang-orang saudaraku kepekaan seperti ini gampang-gampang susah saudaraku. Yang pertama dia bisa jadi adalah gift. Yang kedua dia bisa dilatih. Tapi yang ketiga juga ada orang-orang tertentu yang punya bawaan lahir lebih peka. Gitu. Jadi di antara ketiganya ini, kepekaan ini bisa diasah. Caranya gimana? Saya bagikan 3 hal ya, cepat aja ya saudaraku. Ini menarik sekali saudara, dalam sekali. Yang pertama saudara, lakukan pemeriksaan rohani secara teratur. Maksudnya gimana Pastor? Saudara kalau sudah bergaul sama orang, coba saudara periksa tuh. Pergaulan saudara membuat saudara lebih dekat sama Tuhan, atau pergaulan saudara membuat saudara justru lebih promiscuous, lebih kompromi dosa. Nah kalau saudara sudah ketemu yang seperti ini, yang jadi masalah di dunia itu, yang ditawarkan seringkali godaan uang. Nah, saudara tahu nggak itu salah? Tahu, tapi di situ uangnya banyak, Pastor. Masih ingat Mazmur 1 ayat 1-3? Bukan melakukan kejahatan loh. Duduk di antara kumpulan pencemooh aja itu udah bikin salah. Gitu. Bukan saudara jalanin ininya loh. Bukan saudara ngelakuin loh. Hanya berdiri aja saudaraku.
itu udah membuat saudara ada di posisi yang salah. Kenapa? Itu sebabnya firman Tuhan ngomong, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang saudara yang awalnya radarmu peka. Ini jahat loh, jelek loh, gak baik loh, gak boleh. Setelah bergaul dengan orang-orang yang punya pemikirannya sudah korup, kompromi. Saudara, saya tuh kemarin ya iseng-iseng karena ngelihat itu di IG itu seru tuh loh saudaraku. Pengen tahu cincin saya ini berapa karat gitu. Dulu waktu beli ditipu atau enggak gitu kan. Nah di IG saya sering lihat ada alatnya kan itu. Mendeteksi emas. Nanti saudara taruh cincin saudara atau perhiasan emas saudara dimasukkan. Terus nanti bisa terdeteksi emasnya berapa karat. Saudara yang unik dari alat ini, tahukah saudara cara kerja alat ini adalah ditera dulu dengan emas 24 karat. Kenapa dia bisa menentukan perhiasan saudara itu berapa karat? Karena dia punya pembandingnya. Dimasukkan dulu, ditera dulu dengan emas 24 karat, Pak. Setelah dimasukkan perhiasan saudara, dia bisa mendeteksi, oh ini perhiasannya 18 karat, oh ini 16 karat, oh ini cuma 10 karat. Kalau saudara deket-deketnya sama orang-orang yang berkarat, nah, teranya bukan emas 24 karat. Teranya itu berkarat. Saudara sudah jadi rusak itu ininya. Saudara nggak lagi bisa membedakan mana itu yang manipulasi, mana itu yang jahat, mana itu yang nggak baik. Akhirnya yang nggak baik aja saudara bilang nggak apa-apa. Zaman sekarang kok nggak usah kudus-kudus. Saudara make sense maksud saya? Itu pentingnya kenapa firman ngomong pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena teranya itu tadi saudaraku. Kalau diteranya dengan 24 karat maka ketahuan kadar aslinya. Tapi kalau diteranya dengan emas misalkan ya saya taruh di situ emas 20 karat. Maka turun lagi itu kadarnya saudara. Make sense ya? Jadi yang pertama pastikan tuh saudara harus sering-sering memeriksa. Saudara harus sering-sering melakukan kayak screening gitu. Orang di sekeliling saudara nggak mungkin lah kalau apalagi hubungan belum deket ya. Nggak mungkin langsung jelek kan nggak mungkin. Pasti kata-katanya baik, pasti sopan. Jangan tertipu hanya dengan perkataan. Action speak louder than words. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Saya bisa mengatakan whatever that is. Tapi action saya itu lebih jujur dari perkataan saya. Kalau saudara mau tahu seperti apa aslinya, jangan hanya dengarkan perkataannya, lihat tindakannya. Dari tindakannya saudara tahu aslinya hatinya. Jadi yang pertama harus rajin ya, dipastikan ya saudaraku. Saudara harus memastikan teranya itu jadi nggak terpengaruh gitu. Di sekeliling saudara itu bukan orang-orang yang maunya hanya memanfaatkan saudara. Kalau saudara abai, yang penting dia baik kok. Dia sama saya sopan kok. Dia sama saya selalu menolong kok. Iya nolong. Tapi nolongnya kan ada pengharapannya. Coba kalau saudara benar-benar nih hanya nolong saja. Saudara benar-benar sama sekali. Kira-kira loh, dia masih nolong saudara enggak? Jadi jangan hanya ngomong, oh orang itu baik, oh orang itu sopan, oh orang itu ini. Tapi saudara harus belajar bisa menilai itu. Seperti apa? Pertemanan pun dinilai saudaraku. Nanti over the time ada orang-orang tuh yang hanya mau deket ketika saudara ada di atas. Tapi kalau saudara ada di bawah, bye-bye. Gitu. Boleh ya? Yang pertama ya. Oke. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa mempertajam, Pastor? Ini penting sekali saudaraku. Mendengar lebih banyak, bicara lebih sedikit.
Bukan berarti saya mengatakan saudara nggak boleh bicara. No. Ini saya akan berusaha ya saudaraku menjelaskan, ini tidak ada dalam catatan tapi menurut saya sangat dalam. Saya bacakan dulu aja bertahap ya. Yakobus 1 ayat 19 dulu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, tapi saya tuh nggak akan nyampe di sini saudaraku. Saya mau bawa balik saudara di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 boleh. Yang tadi diminta sama Salomo. Salomo meminta apa saudara? Dalam bahasa Indonesianya Salomo meminta hati yang faham menimbang. Betul ya? Hati yang faham menimbang perkara ini di dalam bahasa Ibrani aslinya itu lev somea. Lucunya saudaraku, kata lev somea itu artinya adalah hati yang mendengar. Nah ini yang jadi menarik gitu saudaraku. Lev somea, kata somea ini hati yang mendengar. Nanti saya jelaskan saudaraku. Buat orang Ibrani, orang Yahudi, mereka itu mempercayai bahwa yang namanya mendengar itu bukan hanya sekedar kemampuan untuk mengumpulkan suara. Banyak orang yang namanya dengar, kan kamu dengar nggak? Oh, dengar gitu. Nah, somea ini saudaraku berasal dari kata yang sama dengan sema. Sema, ini saya bacakan supaya saya nggak salah ya saudaraku. Karena ini maknanya, meaningnya dalam sekali. Jadi saudaraku di dalam pemahaman Ibrani, mendengar itu bukan sekedar menangkap suara. Tapi sema ini gini saudaraku, mendengar, mampu atau peka dengar suara Tuhan, tapi bukan sekedar untuk membacanya gitu. Bukan sekedar tahu. Tapi sema itu setelah tahu, mengizinkan firman suara Tuhan itu membentuk hati. Sehingga tidak berhenti sampai di pikiran saja. Dan setelah itu sema ini saudaraku hidup dalam ketaatan. Artinya sema itu punya pemahaman Ibrani, mendengar tanpa menaati sebenarnya bukan mendengar. Saya ulang ya saudaraku. Jadi pemahaman Ibrani itu, kalau saudara dengar itu ya untuk taat. Sema nih dalam sekali artinya gitu. Jadi kenapa menyentuh hatinya Tuhan? Karena ketika Salomo di usianya yang masih muda itu dia ngomong sama Tuhan gini, Tuhan beri aku hati yang bisa mendengar. Jadi dengar dengan hati, bukan dengar hanya sekedar nangkep suara. Bukan cuman sekedar tahu, tapi dengar sehingga masuknya itu di hati, sehingga hati ini berproses, sehingga ujungnya bisa taat. Ini maknanya dalam. Saya tuh waktu membaca ini ya saudaraku, saya merinding saudara. Itu sebabnya Alkitab tuh ngomong ada orang dengar tapi nggak dengar. Ini nih ternyata. Karena di pemahaman Ibrani, sema, ketika saudara sema, ada orang-orang tuh kadang yang dengar orang cerita, cuma dengar permukaan. Tapi mendengar dengan hati itu dengar yang memahami isi hati dan ngerti sehingga bisa memilah dengan baik. Itu sema. Orang tua kadang dengar anaknya kan hanya asal dengar tuh, mama sibuk. Sama Tuhan pun banyak kali kita juga gitu. Kalau ditanya ke gereja enggak? Ke gereja pastor, tiap minggu pastor. Dengar firmannya enggak? Dengar pastor. Tapi dengernya tuh sambil gini nih loh saudara.
Jadi masuk telinga kanan, puji Tuhan kalau keluar telinga kiri, sempat masuk. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Gak bisa sema. Yang membuat Tuhan itu terharu dengan permintaan Salomo. Dia ngomong, izinkan aku tuh punya hati yang denger dengan hati itu. Gitu. Dengar dengan tujuan, hatinya berproses. Sehingga dengan segenap hati, aku menjadi pelaku. Dan hal itu menyukakan Tuhan. Saudara tahu nggak siapa lagi yang pakai kata somea ini, saudara? 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Multimedia munculkan. Itu yang membuat Samuel menjadi salah satu nabi besar, saudaraku. 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Boleh dimunculkankah multimedia? Sudah adakah? Kalau enggak saya bacakan. 1 Samuel 3 ayat 10. Lihat ini, saudaraku. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini somea. Ngeri ya saudaraku. Ini dalam saudara. Hari ini saya berdoa ya setiap kali saudara mendengar firman. Gak boleh hanya mendengar sekedar menangkap suara. No, that's not it. Mendengar itu bukan hanya sekedar menangkap suara. Sejak dari hari ini ketika engkau mendengar, belajarlah somea. Mendengar, diproses di dalam hati, setelah itu engkau belajar untuk mentaati suara Tuhan itu. Left somea. Yang ketiga saudaraku, bagaimana kita bisa mempertajam, nah ini saudaraku. Ikuti petunjuk Raja Damai. Kolose 3 ayat 15a, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Banyak orang menyepelekan ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Tadi itu loh saudara, disinkronkan emas 24 karat. Emas 24 karat yang bisa mensinkronkan, mentera hidup kita ini apa? Firman. Alkitab mengatakan firman itu membersihkan saudara. Lah kalau saudara enggak ditera, enggak disinkronkan dengan firman, baca aja enggak. Lah terus gimana caranya saudara bisa act accordingly gitu? Enggak bisa saudara, karena enggak pernah diisi toh Bu. Enggak ada pembandingnya itu loh. Mana benar, mana salah. Ayat ini tuh simple sekali. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memimpin dalam hatimu. Artinya banyak orang saudaraku hati nuraninya itu udah gak damai tapi ditabrak. Kita tuh kalau mau ngelakuin ada yang gak bener tuh kita ngerasa kok sebenarnya. Bukan gak ngerasa loh. Ngerasa. Itu hati nurani kan sudah dikasih Tuhan kan untuk jadi alarm. Tapi karena gak pernah ditera atau dengan firman. Karena gak pernah diisi tuh. Para pelayan Tuhan dalam hal ini saya peringatkan hati-hati ya saudaraku. Kenapa saya katakan hati-hati? Teman-teman KA Worship boleh ya, gak apa-apa ya saya ngomong begini ya. Kalau kita gak hati-hati, teman-teman media juga sama. Di belakang sana saudara gak ada yang lihat loh. Di ruangan tertutup teman-teman multimedia. Saudara tahu gak teman-teman multimedia ada di mana? Di atas yang mana saudara? Boleh lihat ke belakang? Saudara lihat layar yang ada tulisan menitnya itu? Apakah mereka di situ? Tidak loh. Mereka di atas lagi itu loh. Yang hitam-hitam. Saudara gak lihat kan? Itu kalau ngobrol sendiri mana saya tahu. Itu kalau mainan monopoli di atas saya juga gak tahu kok. Artinya dibutuhkan kesadaran untuk saudara yang butuh nyari firman. Kalau enggak, saudara ada di dalam rumah tapi kehilangan berkatnya. Teman-teman KA Worship semuanya ada di belakang kan? Paling asik kalau di belakang ngapain? Ngobrol. Loh, iya atau ya? Masa di belakang cuman diem? Ngobrol. Kalau sudah ngobrol, kok yang denger firman? Ya lewat kan? Tapi saudara merasa saudara udah denger. Denger tapi gak denger.
dengernya bukan somea. Akhirnya gak dapat apa-apa. Boleh ya Bapak Ibu? Halo? Oke ya. Saya bawa firman lebih dalam seperti ini gak apa-apa ya? Supaya kita bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi mengalami pembaharuan dan perubahan di dalam kehidupan kita menjadi semakin serupa senggambar dengan Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Bangkit berdiri yuk jemaat Tuhan. Boleh kita pujikan dari awal lagu ini. Datang Roh Kudus, sama-sama kita katakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Minta saudaraku, minta dia mengisi hatimu. Minta dia mengurapi engkau dengan minyak yang baru lagi. Minta saudaraku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Rasamu bebaskan hidupku. Sama-sama saudara katakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Ini jadi waktu saudara, kau bersihkan kembali hatimu. Minta dia, tegur engkau kembali, evaluasi hidupmu. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal bersamamu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Biar musik dulu aja. Yesus Tuhan. Saudaraku, bahkan ya ketika saya mempelajari firman ini, saya tuh ditegur Tuhan loh. Hari-hari ini gak banyak anak Tuhan yang masih somea. Dengan kesibukan ya saudaraku, engkau gak banyak punya waktu di dalam keheningan mendengar suara Tuhan. Akhirnya udah terlalu sibuk gitu. Bahkan saudara dengar firman aja di tengah-tengah kesibukan, sambil saudara nyetir di jalan, saudara dengan semua hiruk pikuk sekeliling saudara. Kayak di Jakarta ini menciptakan akhirnya satu community di mana saudara itu nggak pernah bisa duduk cuman denger, bukan ngomong. Bukan ngomong Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini, Tuhan jagai ini, Tuhan jagai itu. Itu bukan somea. Somea itu di dalam keheningan. Saudara benar-benar dengar. Bukan sebagai menangkap suara ya. Dengar bukan hanya sekedar menangkap suara ya. Tapi setelah saudara nangkap itu diproses di hatimu. Dari situ muncul kata-kata yang, Tuhan aku mau taat. Karena tanpa itu gak akan ada perubahan dalam hidup. Banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Karena yang kau dengarkan adalah hikmat manusiamu. Pengajaran-pengajaran di YouTube. Orang-orang ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang apa, itu yang saudara masukkan. Tapi part of kepekaan yang paling utama saudaraku, bukan hanya peka terhadap diri sendiri, bukan hanya peka terhadap sekeliling, bukan hanya peka terhadap dunia, peka terhadap suara Tuhan. Karena kadang suaranya tuh sangat tipis itu loh, apa saudara? Sangat lembut. Tapi kalau saudara miss, saudara gak lakukan, you lose the blessing. Berapa banyak dari saudara yang mau? Saudara katakan ampuni aku Tuhan. Aku seringkali hanya mendengar dengan telinga jasmaniku. Tapi aku gak somea. Aku gak mendengar dengan hati. Berapa banyak dari saudara yang katakan Tuhan bawa aku lagi Tuhan. Aku mau punya persekutuan yang intim dengan Engkau. Aku mau ditera kembali, dibersihkan kembali. Hati nuraniku dibersihkan kembali.
Aku hidup di dalam tuntunan Sang Raja Damai. Sama-sama yuk Bapak Ibu kita katakan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu. Untuk sejenak saudaraku lepaskan hiruk pikuk di sekelilingmu. Tinggal di dalam Mendekat kepada Dia. Dengar-dengaran suaranya. urapanmu. Sekali lagi yuk saudara katakan. Satu yang ku rindu. Hari ini Tuhan kerjakan. Setiap anak-anakmu kerjakan. Sehingga kami bukan hanya ke gereja. Kami mengalami metanoia. Perubahan kehidupan. Kami menjadi peka tajam. The spirit of discernment bisa membedakan mana yang baik dari yang buruk. Sekalipun itu sangat tipis. Motivasi kami dimurnikan kembali. Hati kami dibersihkan kembali. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Di hadirat jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang paling menyukakan Tuhan ya saudaraku, karena itu karakteristik utamanya. Jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus, kata firman Tuhan. Kudus itu bukan hanya tidak berzina, kudus itu bukan hanya tidak mencuri. Tapi apa yang jadi perenungan di benakmu. Jangan saudara berpikir Tuhanmu gak bisa dengar lo. Manusia bisa ditipu saudaraku. Orang akan mengatakan saudara baik. Tapi dia tuh mendengar 24 jam apa yang berputar di benakmu tuh dia dengar tuh. Harus dibersihkan. Sehingga dari hari ke sehari hidup kita ini menyukakan hatinya Tuhan. Firman-Mu berhenti disampaikan Tuhan. Tapi karya-Mu Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami.